bukan di web. Ya nggak meneng-meneng, orang pengen jualan untuk meneng-meneng gimana? Aku pengen jualan tapi aku nggak mau nawarin. Siapa yang mau beli? Coba. Kalau kita mau jualan kok diem-diem. Nanti siapa tahu dia sadar diri nanya, Mbak kamu jualan apa? Nggak ada orang begitu. Ya, nggak ada orang begitu. Jadi kita harus aktif menawarkan. Ada di web, RPL. Prodinya apa? Disebutkan. Syaratnya apa? Yang kedua, Bapak Ibu buka itu Unisula Semarang. Saya termasuk RPL dari Magister Teknik Sipil Unisula. Saya kan S1 sipil, S2-nya manajemen, S3 saya sipil. Nah, saya karena nggak bisa naik guru besar, saya kuliah lagi MTS, Magister Teknik Sipil. Saya pakai RPL di Unisula. Unisula itu Universitas Islam Sultan Agung. Sama kan Pak, di sini juga Islam juga kan? Gitu. Tadi aja pembukaannya pakai sholawat Nabi kan. Di Unisula pelajarannya juga gitu. Ya Ma'syarul Jinni wal Insi gitu. Ada mata kuliah kayak gitu. Nah, itu juga sama. Jadi Bapak Ibu kaji tiru lah sama perguruan tinggi yang sudah sukses melakukan RPL. Satu BINUS, yang kedua Unisula. Ya, Bapak Ibu buka-buka webnya, ya iseng-iseng lah sebagai misteri guest. Kalau saya mau daftar gimana? Karena saya tersertifikasi RPL untuk jadi trainer, saya iseng-iseng aja daftar. Prosedurnya bener nggak Unisula? Unisula bagus, cepat lagi prosesnya. Penilaiannya juga 2 sama. Rekognisinya cepat. Ya. Jadi Bapak Ibu juga harus mengkaji tiru. Yang pertama tuh Bapak Ibu harus ada website. Website yang menawarkan program RPL. RPL itu boleh sampai S2. Boleh sampai magister. Jadi kalau di UGM itu ada master by research, ya. Di di Unisula itu ada magisternya menggunakan RPL. Jadi hanya 2 semester. Kan RPL minimum 1 tahun. Ya, misalnya S1, dia boleh Bapak Ibu rekognisi 3 tahunnya tuh boleh, yang penting minimum 1 tahun. Begitu juga dengan mahasiswa pindahan sama. Kalau ada mahasiswa pindahan ujuk-ujuk datang ke sini, dia nggak boleh setengah semester diluluskan, harus 1 tahun atau 2 semester. Nah, regulasi-regulasi seperti ini harus di luar kepala. Nanti ada yang nanya, Bu, saya itu dari Prodi Manajemen Ibnu Khaldun, kemudian saya DO. Boleh nggak saya mengambil lagi di manajemen Ibnu Khaldun? Boleh nggak? Alasannya apa? Jadi kalau dia di prodi yang sama, mengambil di prodi yang sama tidak boleh. Dia harus pindah prodi kalau sudah DO. Ya. Jadi boleh ke akuntansi. Berarti nanti di akuntansi dia diakui, sejumlah SKS-nya itu diakui. Dulu waktu saya di Sanggul mahasiswanya kan banyak. Kita tiap semester tuh ada 4.000 lah mahasiswa nggak aktif. Kita lakukan apa Bapak Ibu, mahasiswa yang nggak aktif itu? Yang pertama dihubungi kan, di email, di WA, nggak ngerespon. Dulu kita sampai membuat insentif begini, kalau marketing itu bisa menghubungi atau customer service kita bisa menghubungi mahasiswa yang tadinya tidak kuliah menjadi kuliah dapat 100.000. Sampai begitu loh. Akhirnya balik tuh, ada 1.000-an tuh balik. Yang dari 4.000 nggak aktif tadi. Kan kalau yang menghubungi dosennya tuh lain. Kan dia merasa, oh dosen saya perhatian, kaprodi saya perhatian. Sekarang juga saya terapkan di USI. Deteksi dini per tanggal 9, tarik data. Siapa yang belum bayar SPP? Mahasiswa berapa ratus? Bagi per prodi reportnya. Tolong kaprodi dibantu. Dosen-dosen juga bantu. Kalau ketemu di kelas, bayar SPP lah gitu. Itu berhasil Bapak Ibu. Tadi, fungsi kita itu yang sebagai dosen sudah tidak lagi sama dengan dosen-dosen yang zaman lalu. Kalau ada mahasiswa nggak aktif, ada mahasiswa nggak kuliah, kita diem aja. Aware lah kita juga. Saya print out itu tiap tanggal 9 sama keuangan, di print out dari keuangan. Di print out, per prodi dibagi, mana yang nggak bayar SPP bulan ini. Karena kita kan cicilan tiap bulan SPP-nya. Terus kita sebagai dosen, aku nggak mau dosen kok jadi debt collector. Siapa yang bilang dia debt collector? Orang cuma ngingetin doang ya debt collector. Ya, nggak ada begitu-begitu. Lah itu kita pahamkan. Itu gimana jadi debt collector gimana? Kalau nanti dicolek-colek kok nggak bayar SPP juga, dipanggil untuk Zoom. Ya, dipanggil untuk Zoom. Gimana ini? Nanti kalau nilainya nggak keluar, kemudian ada kesulitan apa? Bu, saya tuh dipecat. Misalnya, oh kalau dipecat datang ke keuangan, bikin komitmen. Penundaan bayar kuliah, tapi kan yang penting mahasiswanya nggak rontok, tidak pembiaran.
Kalau kita dikasih 1.000, rontok 200, masalah itu. 200 kali 3 juta, kali 8 semester kan, hilang itu penghasilan. Nah, dosen tuh harus tahu, mahasiswa hilang tuh dampaknya tinggi. Dikalikan SPP, dikalikan 8 semester loh. SPP-nya di sini misalnya berapa? 5 juta. Kalau hilang 200, dikalikan 4 juta, atau dikalikan 5 juta, kalikan 8 semester, berapa miliar itu? Hilang potensi penghasilan. Dari mana? Jangan teriak-teriak dosen nggak naik gaji-gaji nih Pak Edi. Ya gimana mahasiswa rontok udah diurusin, mau naik gaji dari mana? Kan harus sadar begitu-begitu tuh kita aware Bapak Ibu. Apalagi nanti RPL. RPL ini mahasiswanya sudah high quality nih. Ya? Orang-orang dengan high level. Bapak Ibu nggak urusi, nggak dengan treatment yang bagus, rontok semua. Misalnya ada polisi gitu, di polisi kan D3 banyak kan, ya kan? Atau di SMA mungkin, dari yang daftar SMA, ya. Daftar SMA dia punya training macam-macam, mau direkognisi di sini. Terus besoknya Bapak Ibu nggak ingatkan dia apa, rontok tuh besok. Dia ngomong kemana-mana. Ibnu Khaldun nggak usah lah kuliah di sana lah. Nah, hal-hal yang semacam ini Bapak Ibu menjadi penting. Ini saya mengawali hal seperti ini karena apa? Kita belum akan bicara dunia ya, kalau mindset kita belum benar. Kita nggak bicara how-nya, bagaimana melakukan RPL kalau mindset kita nggak benar. Yang paling benar itu mindsetnya dulu dibenerin. Ya, baru kita bicara how itu gampang. Melakukannya bagaimana gampang, mindsetnya udah bener kok. Ya kan? Sama seperti anak kecil mau lomba gitu ya. Kenapa kamu harus lomba? Mindsetnya dibenerin dulu dong. Kamu tuh nanti begini. Oh, udah semangat. Baru semangat, how-nya bagaimana? Les ya, seminggu 5 kali. Mau gak dia? Mau. Karena apa? Mindsetnya sudah benar. Bapak Ibu mindsetnya benar, habis itu Bapak Ibu RPL ya, kata Pak Edi. Oh, Bapak Ibu besok pengabdian pada masyarakat tuh, tiap hari nggak ada dosen tuh di kampus. Itu dilakukan oleh Stekom. Jadi mereka cara nyari mahasiswanya gimana? Mereka bikin pengabdian masyarakat ke sekolah. Oh, di sekolah itu kan mungkin ada guru yang belum sekolah. Diajaklah RPL ke kecamatan, ke kelurahan kan gitu. Dosen kan sukanya kayak gini, sosialisasi apalah, sosialisasi stunting lah, sosialisasi apalah gitu ya. Nah, dari situ Bapak Ibu itu jangan sosialisasi doang. Sosialisasi 30 menit. 2 jamnya formulir RPL disebar. Ya. Formulir itu dibawa Bapak Ibu formulir. Jadi ada yang ngomong RPL kita di Ibnu Khaldun itu Bapak Ibu bisa loh diformalkan pendidikannya. Sudah jadi perangkat desa 50 tahun atau 20 tahun Bapak Ibu bisa mengambil gelar formal. Jadi nanti hubungi Bu Arta langsung bagi-bagi. Ini formulirnya begitu. Bapak Ibu hanya mengisi nama di situ. Kemudian Bapak Ibu ingin jurusan apa? Jurusannya udah dikasih nih ada 5. Checklist aja salah satu Bapak Ibu. Handphone Bapak Ibu dicantumkan ya sama email. Kemudian dokumen-dokumen boleh dikirim besok. Dapat peserta nggak itu RPL-nya? Itu dilakukan oleh Stekom Bapak Ibu. Semarang itu. Jadi siapa di pengabdian masyarakat kok. Yang penting spanduk terus foto. Nggak usah lagi pengabdian masyarakat. Di sini juga bisa foto, di belakangnya bisa background itu kok green screen kok. Ya kan? Nggak usah. Begitu doang. Jadi kita tuh pengabdian masyarakat 30 menit aja. Jangan banyak-banyak ngomong. Tapi ngomongnya nih, kami ingin sosialisasi juga tentang program baru di Ibnu Khaldun. Ada rekognisi pembelajaran lampu. Apa itu Bapak Ibu? Gini. Kira-kira 15 menit. Apa yang harus dilakukan? Formulirnya dibagi itu kepada peserta. Ya. Jadi ngasih konsumsi nggak sia-sia. Ya. Ngasih konsumsi nggak sia-sia. Bagiin. Bapak Ibu hanya mengisi nama. Bapak Ibu boleh mengisi jurusan yang diinginkan. Sesuai. Misalnya Bapak Ibu sekarang perangkat desa administrasi publik. Misalnya gitu loh. Bapak Ibu sekarang marbot masjid, Bapak Ibu bisa memilih pendidikan agama gitu loh Pak. Ya kan? Bisa memilih manajemen, bisa memilih Vkom. Di situ sudah ada pilihannya. Sedikit mungkin orang itu menulis checklist saja. Di situ Bapak Ibu hanya nulis HP aja sama email kalau ada. Besok dihubungi Pak. Ibu bagaimana keberlanjutan dari program Ibu mengikuti RPL? Apakah saya boleh dikirimkan data-datanya Bu? Misalnya gitu. Dapat Pak mahasiswa, nggak ada yang nggak. Ya, kecuali Bapak Ibu sudah kayak binus, orang cari-cari gitu ya. Menara Gading, diam aja juga ada daftar. Tapi kan kita bukan
mazhabnya itu gitu loh. Mazhabnya masih nyari mahasiswa. Ya, mazhabnya masih mencari mahasiswa. Kecuali mazhab kita sudah duduk-duduk kayak PTN itu beda. Ya, Unisul aja gencar kok Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu ngisi Google Form, kok Bapak Ibu nggak lanjutkan, besok dihubungi. Emailnya ada. Ya, jadi yang online di website pakai Google Form. Yang langsung manual juga formnya ada. Kalau besok kok dia tidak melanjutkan prosesnya, dihubungi emailnya, teleponnya, bagaimana kelanjutan Bapak Ibu untuk RPL dan lain-lain. Kan memang itu tugas kita. Ya, memang itu tugasnya. Daripada kita ngajar mahasiswa makin lama makin menyusut, kan lebih baik kelasnya ramai. Tadi prinsipnya apa? Lebih baik kebanyakan mahasiswa daripada kekurangan mahasiswa. Kekurangan mahasiswa itu Bapak Ibu untuk menaikkan lagi susah. Ya. Jadi memang kita harus punya mindset dulu yang sama dalam kita menjalankan RPL. Bapak Ibu sambil dakwah, misalnya ya Pak Dekan, dakwah. Formnya inilah, disebar itu form, ya. Disebar itu form, ya. Jelaskan dikit lah, RPL itu anu. Bapak Ibu, kita bangsa Indonesia itu juga pengen memperbanyak jumlah sarjana, benar nggak Pak? Jumlah sarjana Indonesia itu sedikit loh, ya. Yang bersekolah dengan yang punya gelar formal sedikit loh. Bapak Ibu datang ke SMK atau ke BLK, ya BLK, kerjasama sama BLK Pak Edi. BLK itu kan dia punya kursus. Nanti kita bilang lulusan BLK yang sudah punya sertifikat, kalau kuliah ke Ibnu Khaldun direkognisi. Kalau perlu yang ngajar di BLK itu Ibnu Khaldun langsung, misalnya dia punya materi apa misalnya. Sini nggak ada komputer ya? Komputer ada Bu, prodi komputer. Teknik apa? Contoh lah apalah yang di BLK apa ya? Di BLK itu contohnya itu kita kerjasama dengan PDU. Nah, boleh lah. Nah, contohnya misalnya manajemen lah ya, manajemen B ya, sudah B ya, manajemen B. Di BLK itu nanti membuat trainingnya misalnya manajemen SDM, MSDM misalnya gitu. Nah, lulus dari dia nanti direkognisi sama kita. Nah, cara lain kalau paling gampang tuh komputer sebenarnya, prodi komputer. Jadi dia ngasih kursus cyber security, ngasih kursus apa, direkognisi langsung. Bikin web, bikin apa, bisa direkognisi langsung. Nah, kemudian cara lain apa? Bapak Ibu kan punya mitra SMA. Ya kan? Punya mitra SMA kan? Berapa Bu mitranya Bu? Ada 300. Loh, uang usia aja yang baru kemarin udah 330. Harus aktif tiap hari. Marketing itu jam 7 kok masih di kampus tuh Bu. Sana ke SMA. Nah kok jam 7 kok masih di kampus ya? Kapan ketemu SMA-nya? Ngadakan pelatihan-pelatihan di SMA. Ngadakan pelatihan bahasa Inggris misalnya. Ngadakan pelatihan agama gitu. Kalau kamu nanti kuliah ke Ibnu Khaldun, itu sudah dapat 9 SKS. 9 SKS-nya didaftarkan di reguler aja, nggak apa-apa. Tapi kan sudah ijon tuh sebenarnya. Mereka di KRS kan, tapi nggak perlu ngambil. Misalnya Bapak ngadakan apa dakwah, Maulid Nabi ini, nanti bersertifikat. Harus ada tesnya kalau mau bersertifikat. Ya, bersertifikat harus ada tesnya. Nah, ada tesnya, sertifikat itu kalau dibawa ke Ibnu Khaldun dia bisa direkognisi. Tapi ya kalau itu masuknya reguler bukan RPL. Karena anak-anak SMA. Tapi kan itu cara-cara memperbesar bagaimana kita punya market itu semakin luas, ya. Kemudian apa Bapak Ibu? Saya punya platform bahasa Inggris Pak, namanya Real English. Jadi kita beli dari Cambridge, kita kerjasama dengan Cambridge di UK. Kemudian kita bisa melakukan pretest kepada mahasiswa, kepada siswa-siswa di SMA di pretest. Kan sekarang lagi TKA, lagi booming. Kalau di pretest TOEFL kan dia sudah tahu, oh TOEFL saya ternyata prediksinya 400. Itu pengabdian pada masyarakat. Kita dapat data nggak dari situ? Data itulah yang kita hubungi. Kalau dia TOEFL-nya 500, masuk USI nggak usah ngambil bahasa Inggris loh nanti. Lulus otomatis. Nah kita tuh harus membuat yang menarik gitu loh. Jangan biasa-biasa aja, caranya sudah lain sekarang. Ini anak-anak SMA datengin. Kita mau melakukan pretest bahasa Inggris
karena ada TKA kan, bilang gitu. Kalau Bapak kerjasama dengan kita, nanti pretestnya itu kita gratiskan. Bisa dipakai. Tapi ya kerjasama dengan PT lain tadi yang namanya BMB itu. Berkah Mandiri Belajar. Nah itu, maksudnya kita pergi ke SMA tuh ya nggak ngomong-ngomong aja, action tapi promosi gitu loh maksudnya. Ayo pretest bahasa Inggris pakai HP masing-masing bisa loh. Pakai HP, tek, oh TOEFL saya 400. Oh besok TKA